Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar Cika. Ini lagi viral nih, Lucinta Luna labrak si pengacara TomTom ya, Bang Tompel, pengacaranya Roy Suryo CS. Karena si pengacara TomTom ini sindir nama Lucinta Luna, bawa-bawa nama Lucinta Luna pada saat diwawancarai oleh wartawan terkait kasus ijazah Pak Jokowi. Tanpa basa-basi, Lucinta Luna langsung ulti si Tompel ini. Tanya itu aja teman-teman. Semakin kemari semakin besar dugaan saya Roy Suryo CS itu sudah diperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi pada saat mereka diperiksa penyidik ya sebagai tersangka kemarin. Nah ya, di sini analisa saya ya, boleh dong saya berpendapat ya, karena kan Roy Panci CS ini seringkali melontarkan kalimat kebebasan berpendapat. Saya juga punya dong ya hak bebas untuk berpendapat ya, dan menduga Roy Panci CS sudah diperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo. Karena apa? Dalam update terbaru Roy Suryo ya mengatakan kalau mereka menganalisa dengan objek apa adanya, dan Roy Panci seolah-olah dan seakan-akan menyalahkan software yang mereka pakai. Itu analisa software, kata si Roy Panci. Tanya itu aja teman-teman. Si Tifa setelah diperiksa sebagai tersangka, Tifa mendadak minta ke Pak Prabowo Subianto agar Polda Metro menghentikan kasus ijazah ini teman-teman. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan, begitu ya. Dia tetap laki-laki. Bang Somai, Mang Somai, Mang Cilok, urusin dulu deh tompel lavender lu, tompel cokocip lu. Itu tuh tompelnya itu isinya tuh belatung, tinggal dipipes aja ya. Masalah lu ya kan, lu lagi ngelindungin tuh siapa tuh? Roy Suryo udah ditetapkan sebagai tersangka. Ngapain lu dateng ya kan, wartawan segitu banyaknya nyebut-nyebut pakai ngelawak lagi tuh, namanya lah kakak gue yang nggak ada sangkut pautnya, nyebut nama gue Lucinta Luna. Maksudnya apa tuh? Buat peribahasa apa? Orang tuh udah tahu, woi. Lu nggak usah perlu pembuktian 700 bukti, 100.000 bukti Lucinta Luna bahwa dia itu laki-laki itu perempuan. Gue udah ngaku cuy. Tompel lavender, tompel cokoci belatung isinya nih gue nih. Lucinta Luna dulu cowok, anak STM Budut ya, SMK 4 tuh. Ngapain pembuktian lagi? Orang seluruhnya udah tahu gue cowok. Dari suara gue aja gue udah kayak cowok-cowok rocker men, tau nggak? Cowok-cowok penyanyi rocker. Ngapain lu ngelawak depan wartawan kayak gitu? Mending lu urusin ya kan. Tuh kasihan tuh dia tuh Roy Suryo, udah bayar lu mahal-mahal tapi lu ngelawak depan wartawan. Hah? Kayak mana? Ini tandanya lu udah ngelecehin gue, ya kan? Udah sebut fisik gue segala macem. Meskipun gue cowok tapi penampilan gue udah berubah perempuan, dan udah disahkan secara negara ya. Mau lu setuju mau lu nggak setuju ya udah. Ini kan urusan gue. Hah? Kenapa lu tiba-tiba nyebut nama gue? Masalah lu sama masalah gue apa? Gue anak STM bro. Hah? Gue anak STM, camkan itu. Gue anak STM, gue ini anak STM. Sedangkan lu apa? Lu lagi memperjuangkan tuh si Roy Suryo biar selamat, tapi lu perjuangin dulu tuh tompel lu tuh, tompel lavender yang ada cokocipnya tuh, yang ada belatung isinya tuh. Gila anjing. Mutiar gue Tom, keluar nih. Gua anak STM keras bos. Tim advokasi Dr. Tifa menyampaikan keberatan atas proses hukum yang menjerat klien mereka. Adapun pihaknya meminta Prabowo menghentikan penyidikan perkara tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.
Tim advokasi Dr. Tifa menyampaikan keberatan atas proses hukum yang menjerat klien mereka, yang meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menghentikan Kapolda Metro Jaya, menghentikan penyidikan perkara tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi melalui penerbitan SP3. Kubu Dr. Tifa menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh pasal 28E dan juga 28F Undang-Undang 1945. Intinya begini, kami dibuat BAP, berita acara pemeriksaan, yang mempertanyakan tentang apa yang kami lakukan. Tapi justru itulah kesempatan kami untuk men-challenge ya, karena pada saat penetapan tersangka seminggu yang lalu ya, itu dikatakan bahwa kami melakukan editing ya, atau melakukan rekayasa terhadap ijazah ya gitu, dan itu yang kami tentang keras, karena apa yang kami lakukan ini adalah sebuah penelitian ilmiah, sebuah research terhadap kepalsuan ijazah milik Joko Widodo, dan apa yang kami gunakan adalah software-software yang itu merupakan software yang resmi ya, apa itu ELA, Error Level Analysis, kemudian ada Luminance Gradient, kemudian ada Comparison, dan lain sebagainya. Jadi artinya software itulah yang melakukan analisis. Tar ya. Software itulah yang melakukan analisis. Intinya tuh bukan mereka. Kan nyalain software nih. Lanjut lagi. Dan gambar apa adanya yang kita masukkan ke dalam software itu, yang dia melakukan proses keluar, misalnya adalah proses untuk pemisahan warna-warna, kemudian proses untuk melakukan luminance ya, proses untuk memastikan etching ya, atau pinggir dan lain sebagainya, sehingga ada analisis berupa foto yang ternyata di bawah harusnya foto itu di bawah cap tapi itu di atas cap, kemudian ada analisis ketika kemudian tidak muncul watermarknya dan lain sebagainya, itu adalah hasil dari software, dan tidak ada yang namanya editing ya. Editing itu misalnya adalah yang disebut, ternyata Dr. Resmond kemarin sempat ditanyakan, apakah kenapa Anda melakukan cropping? Loh, yang namanya cropping itu bukan editing ya. Dalam podcast di Sentana juga saya tadi juga menyampaikan, dalam dunia fotografi, atau tadi ada Prof. Tono Saksono ya, ada yang namanya fotogrametri ya, jadi pengukuran terhadap sebuah image itu pun juga dikenal yang namanya membedakan antara itu, misalnya image itu di crop atau di cut ya, itu apakah melakukan inserting atau melakukan editing atau tidak. Jelas banget bahwa itu adalah kami hanya melakukan sesuai dengan pengetahuan yang ada. Jadi artinya kami jawab kemarin dan kami lakukan itu karena apa? Kami dituduh teman-teman semua itu dan akan dikenakan pasal yang sangat-sangat jahat ya. Kenapa? Karena itu pasal itu selundupan. Harusnya ya laporannya Joko Widodo kan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, yaitu pasal 310 311. Tapi kami ditumpangkan dengan pasal yang sangat berat hukumannya, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu ancaman hukumannya ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Artinya dengan Bentar. Roy Panci sekarang sudah mulai menerima ya, pasal pencemaran nama baik. Sebelumnya mana masih Panci ini, pencemaran nama baik itu katanya selundupan. Lah sekarang udah beda lagi nih si Roy Panci. Makanya semakin besar ya dugaan saya, Roy Panci CS sudah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi yang asli oleh penyidik nih. Makanya dia kayak gini. Mulai si Tipa minta kasus dihentikan, Roy Panci sudah mulai nih cari kambing hitam. Siapa di kambing hitam kan si Roy Panci? Software yang mereka pakai. Iya kan? Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Maka kemarin para termul itu pada teriak-teriak, harus dihukum, harus ditangkap, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Tapi alhamdulillah ya, karena kami kemarin juga melakukannya dengan sangat baik, kemudian tidak ada indikasi kami itu melakukan yang kemudian membuat alasan subjektif untuk dihukum. Kalau alasan subjektif itu dihukum langsung ya, maksudnya ditangkap, ditahan ya. Kalau dihukum itu kan proses ditahan, itu adalah kalau satu ya melarikan diri ya, kedua menghilangkan barang bukti, atau ketiga misalnya melakukan perlawanan atau merusak ya. Nah itulah adalah. Tapi kan kami tidak melakukan itu semua, dan bahkan memang ada hak-hak kami yang itu harus dipenuhi oleh Polda Metro Jaya, dan itu yang dijadikan
alasan kuat untuk Polda untuk kemudian tetap tidak menahan kami, yaitu kami masih diizinkan untuk menambah ahli ya, dan juga menambah saksi. Maka kami tadi juga menyampaikan beberapa permohonan untuk kesaksian ya, ada ahli bahasa besok, ada ahli teknologi, ada ahli ITE yang nanti akan kita masukkan. Alah lah, katanya sampean ahli, sampai dengan yakinnya bilang ijazah Pak Jokowi sekian persen triliun palsu. Sekarang, ayo mau apa? Mau apa kalian? Kalian hadapilah itu ya. Inilah ya dugaan besar saya nih ya. Kita balik lagi, kita pun bebas berpendapat. Dugaan saya nih, Roy Panji CS sudah ditunjukin ijazah asli Pak Jokowi tersebut. Makanya dia mulai menyalahkan, ya, mengkambing hitamkan software yang mereka pakai. Terus juga, nggak ada lagi kalimat yang keluar dari mulut mereka kalau ijazah Pak Jokowi itu sekian persen palsu, teman-teman. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Sekarang teman-teman silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Menurut kalian seperti apa? Sependapat kak dengan saya? Kalau penyidik sudah memperlihatkan ijazah Pak Jokowi kepada teroris ini ya. Ini menurut analisa saya pribadi ya, analisa saya sendiri. Kan bebas berpendapat. Dari mana saya menganalisa? Dari pernyataan-pernyataan ya yang dilontarkan oleh Roy Panji CS ini, teman-teman. Sekarang gimana pendapat kalian, teman-teman? Silahkan ketik di kolom komentar. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.